Inginkah derajat kita ditinggikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkejaran manusia di muka bumi untuk meraih derajat tertinggi di mata manusia. Untuk tujuan besar ini, seluruh macam pengorbanan pun dilakukan setulus hati, tanpa mengenal lelah dan waktu. Untuk derajat yang didambakan di dunia, terkadang bahkan yang halal menjadi haram, dan yang haram menjadi halal. Adakah pernah terbersit di dalam hati kerinduan mendapatkan derajat yang tinggi dari pemilik manusia? Jika keinginan itu pernah ada, adakah upaya yang kita kerahkan jauh melebihi upaya kita meraih derajat tertinggi di mata manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan derajat itu di dalam surat Mujadilah _58 ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu di atas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak tingkatan derajat, atau meninggikan orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang beriman secara khusus dengan banyak tingkatan karamah dan ketinggian martabat. Mufradaat Al-Quran, Maktabah Syamilah. Al-Imam Al-Bakhawi menegaskan bahwa seorang mukmin yang berilmu posisinya berada di atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu beberapa derajat. Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir Al-Quran, Maktabah Syamilah. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang berilmu berupa balasan terbaik di akhirat dan berupa karamah di dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan orang-orang mukmin di atas selain mukmin, dan orang-orang berilmu di atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Beliau juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan orang-orang mukmin karena keimanannya terlebih dahulu, baru kemudian meninggikannya lebih tinggi lagi dengan ilmu yang dimilikinya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah diberikan kesempatan untuk memilih antara ilmu, harta dan kerajaan, maka ia lebih memilih ilmu. Ternyata dengan pilihannya itu ia juga dikaruniai harta dan kerajaan sekaligus. Al-Jaimi li Ahkamil Quran, Maktabah Syamilah, Abu Al-Abbas Al-Basili at-Tunisi, 830H, ketika menafsirkan ayat tersebut mengutip pendapat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni bertambahnya derajat dalam agama mereka jika mereka mengerjakan apa yang diperintahkan dengannya. Nuktun wa Tanbihatun fi Tafsir Al-Quran Al-Majid, Maktabah Syamilah. Al-Imam Ibnu Katsir menambahkan penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui orang-orang yang memang berhak mendapatkan hal tersebut dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Beliau mengangkat satu kisah ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nafi bin Abdul Harits radhiyallahu anhu, pemimpin Makkah yang telah beliau angkat, siapakah yang engkau angkat sebagai khalifah atas penduduk lembah? Nafi menjawab, yang aku angkat sebagai khalifah atas mereka dialah Ibnu Abzi, salah seorang budak kami yang telah merdeka. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, benarkah engkau telah mengangkat seorang mantan budak sebagai pemimpin mereka? Nafi menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah seorang yang ahli membaca Al-Quran, memahami ilmu waris dan pandai berkisah. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan dengannya juga sebagian lainnya. Muhammad Ali As-Sabuni, Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Beirut, Dar Al-Fikri, tanpa tahun, halaman 465. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini turun di hari Jumat, sebagaimana riwayat dari Muqatil melalui Ibnu Abi Hatim, di mana adanya kaum muslimin dari Ahlu Badr yang tentu telah dikenal sebagai kaum yang lebih awal masuk ke dalam Islam, lebih terhormat posisi dan kedudukannya, datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mendapatkan tempat untuk duduk sehingga mereka berdiri. Tingkat keilmuan mereka memberikan hak lebih kepada mereka atas dasar kehormatan para Ahlu Badr.
Ayat ini menjadi ayat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai awal dari kitab ilmu dalam Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa derajat yang tinggi mempunyai dua konotasi, yaitu secara manawiyah di dunia dengan memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus, dan hisyah di akhirat dengan kedudukan yang tinggi di surga. Jika derajat dari pemilik manusia yang kita harapkan, dengan izinnya, derajat di sisi manusia akan diperoleh dengan penuh keberkahan. Namun jika hanya derajat dari manusia yang diharapkan, khawatirlah jika kehinaan yang disematkannya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.